Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati narasumber Anissa Nurjayanti dan yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental pada Remaja. Perkenalkan, saya Risma Amelia yang memandu jalannya acara pada hari ini hingga dengan akhir. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama, pembukaan, kedua, pemaparan materi, ketiga, sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Demi berjalannya acara hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, mohon untuk memastikan mikrofon dalam posisi mute selama sesi berlangsung. Kedua, apabila ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan setelah materi selesai disampaikan. Dan yang terakhir, acara ini akan direkam yang bertujuan untuk kepentingan dokumentasi. Baik, tibalah kita memasuki acara utama pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Anissa Nurjayanti. Beliau ialah yang akan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental pada remaja. Seiring berjalannya kemajuan teknologi, sosial media yang juga berlandaskan teknologi pun menjadi melaju pesat akhir-akhir ini. Bahkan, para remaja saat ini hampir tidak bisa dijauhkan dari sosial media. Di satu sisi, platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya tidak hanya digunakan untuk berinteraksi sosial, tetapi juga untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan juga dapat digunakan untuk mengejar bakat maupun minat diri. Bahkan, media sosial pun bisa menjadi permulaan karir bagi beberapa remaja di luar sana. Untuk lebih jelasnya, kepada narasumber hari ini, Anissa Nurjayanti, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental pada remaja. Menurut analisis, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja modern. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat telah mengubah cara remaja berinteraksi, memperbaiki dan membentuk identitas diri. Namun, pengaruh media sosial ini bersifat kompleks, membawa dampak positif dan negatif yang perlu dipahami. Nah, supaya menjelaskan mengenai dampak media sosial terhadap mental pada remaja, saya akan menjelaskan apa itu mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres,
menjalin hubungan yang sehat, bereaksi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Nah, langsung saja kepada inti materi. Di sini ada dampak negatif media sosial. Yang pertama, cyberbullying. Cyberbullying atau cyberbullying atau perundungan online adalah masalah serius yang semakin marak di kalangan remaja. Tindakan seperti menyebarkan rumor, mengirimkan pesan ancaman, atau mengunggah konten yang memalukan dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Korban cyberbullying seringkali mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua ada FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan sesuatu yang menyenangkan atau penting yang sedang dialami oleh orang lain. Media sosial memperkuat perasaan FOMO. Ini karena remaja terus-menerus terpapar dengan kehidupan sosial teman-temannya. Akibatnya, mereka merasa perlu selalu online dan aktif di media sosial yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan stres. Nah, lalu yang ketiga ada gangguan tidur. Cahaya biru yang dapat dipancarkan oleh layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur. Akibatnya, mengalami kesulitan tidur dan kualitas tidur yang buruk. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan mood, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kinerja. Nah, lalu yang keempat ada depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan merupakan masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada remaja. Kondisi ini dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku remaja, serta dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Nah, lalu yang kelima ada kecanduan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan ini dapat mengganggu pola tidur, pola makan, dan aktivitas sosial remaja. Selain itu, kecanduan juga dapat menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal dan prestasi akademik. Nah, lalu ada masalah pada hubungan sosial. Masalah pada hubungan sosial adalah ketika suatu anak mempunyai masalah dengan masalah personal dengan anak lain dan akan menyebabkan hubungan mereka tidak baik-baik saja. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dampak media sosial. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dampak media sosial. Yang pertama ada umur. Remaja pada usia yang berbeda dapat mengalami dampak yang berbeda pula. Remaja yang lebih muda mungkin lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Nah, kemudian ada kepribadian. Kepribadian remaja juga berperan penting. Remaja yang memiliki kecenderungan merasa tidak aman atau mudah cemas, mungkin lebih rentan mengalami dampak negatif. Nah, lalu ada salah satunya itu adalah lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat menjadi faktor pelindung terhadap dampak negatif media sosial.
Hmm. Lanjut di sini ada tips menggunakan media sosial secara sehat. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Nah, jangan sampai kalian kecanduan dengan media sosial. Terus yang kedua adalah pilih konten yang positif. Pilih konten di media sosial seperti Instagram, TikTok, itu pilih yang positif. Contohnya cara memasak, cara belajar, matematika, gitu kan. Terus yang ketiga ada jaga privacy. Menurut beberapa orang, privacy sangat penting. Seperti privacy Instagram, itu sangat penting karena diri kita juga butuh privacy yang lebih untuk tidak terlalu dikenal orang lain. Karena orang lain melihat kita di media sosial itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada berinteraksi secara langsung. Lebih berkurangnya DM-an di media sosial, di Instagram contohnya, karena kita tidak tahu orangnya, tapi untuk menambah relasi itu sangat penting bagi kita. Namun kita harus dapat memilih mana orang yang baik untuk kita hubungi dan mana yang tidak. Nah, lalu yang kelima ada cari bantuan. Jika kalian sudah merasakan cyberbullying, itu kalian wajib mencari bantuan atau bisa melaporkan kepada pihak Instagram atau juga kalian bisa bercerita kepada orang-orang terdekat. Dan masih banyak lagi tips lainnya. Nah, di sini peran dukungan orang tua. Penting untuk diingat bahwa setiap anak berbeda, sehingga dampak media sosial pada mereka juga akan berbeda. Sebagai orang tua atau pengasuh, kita memiliki peran penting dalam melindungi anak dari dampak negatif media sosial dan membimbing mereka untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, lalu di sini ada kata-kata motivasi, yaitu mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Anissa atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskannya di kolom chat serta sampaikan nama. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Nah, ada pertanyaan pertama dari Kak Amalia. Bagaimana cara mengetahui jika anak mengalami masalah mental akibat penggunaan media sosial? Untuk Kak Anissa, mohon untuk dijawab. Baik, eh, pertanyaannya bagaimana cara mengetahui jika anak mengalami masalah mental akibat penggunaan media sosial? Nah, di sini ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai, antara lain perubahan mood yang drastis, terus ada menarik diri dari pergaulan, kesulitan tidur, eh, perubahan pola makan, penurunan prestasi akademik, atau sering mengeluh sakit kepada kepala atau sakit perut. Nah, itu salah apa ya? Tanda-tanda yang harus perlu diketahui.
Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Kakak Nisa. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Baiklah, ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua dari Kanovia. Apa yang harus saya lakukan jika ada anak yang menjadi korban cyberbullying? Untuk Kak Anissa, mohon untuk dijawab. Baik, tadi sempat saya singgung di materi. Jika ada anak yang menjadi korban cyberbullying, segera laporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah atau platform media sosial yang bersangkutan atau lembaga perlindungan anak. Berikan dukungan kepada anak dan bantu mereka mengatasi trauma yang dialami. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Kak Anissa. Bagi peserta lain yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Baik, ada pertanyaan ketiga dari Kanaswa. Bagaimana cara membantu anak membangun citra diri yang positif di tengah pengaruh media sosial? Untuk Kak Anissa, mohon untuk dijawab. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dan inspiratif. Nah, bagaimana cara membantu anak membangun citra diri yang positif di tengah pengaruh media sosial? Karena banyak sekali dampak media sosial yang lumayan buruk, gitu. Nah, yang pertama itu ada ajak anak untuk fokus pada kelebihan dan prestasi mereka sendiri, seperti libatkan mereka dalam organisasi sekolah, itu kan termasuk ke dalam hal yang positif. Nah, lalu di sini ada bantu anak memahami bahwa penampilan di media sosial tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata. Lalu ada dorong anak untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Baiklah, terima kasih Kak Anissa atas jawabannya. Bagi peserta lainnya yang ingin bertanya lagi, silakan untuk menuliskannya. Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada Kak Anissa atas jawaban dan kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam acara sesi tanya jawab ini. Sebelum mengakhiri acara hari ini, kepada narasumber untuk membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Baik, kesimpulan yang saya dapat mengenai materi ini yaitu media sosial adalah alat yang sangat berguna. Namun, penggunaannya harus bijak. Remaja dan orang tua perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial tidak berdampak negatif pada kesehatan mental pada remaja. Dengan pemahaman yang baik tentang dampak negatif media sosial dan upaya untuk mencegahnya, kita dapat membantu remaja tumbuh dengan berkembang secara sehat. Itu kesimpulan yang saya dapat. Baik, terima kasih Kanisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anissa Nurjayanti atas ilmu yang telah diberikan hari ini kepada kami semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap pada penyampaian acara hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.